Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Yusi pada sore hari ini dalam Katekismus Heidelberg dengan pertanyaan yang ke-65. Kita akan sama-sama belajar dari Katekismus yang ke-65 atau pertanyaan yang ke-65 ini. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan bagi kita semua. Bunyi pertanyaannya yaitu, jika demikian karena kita dijadikan pengambil bagian dari Kristus dan semua manfaatnya hanya dengan iman, berasal dari manakah iman ini? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Jika demikian karena kita dijadikan pengambil bagian dari Kristus dan semua manfaatnya hanya dengan iman, berasal dari manakah iman itu atau iman ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui Katekismus yang ke-65 ini ada satu hal yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu iman timbul dari pendengaran. Nah, melalui ini kita sama-sama lihat dalam Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 ini kita melihat bahwa atau di sana Rasul Paulus katakan bahwa iman tidak timbul oleh diri kita sendiri, melainkan iman adalah pemberian atau anugerah Allah, pemberian Allah dalam setiap kehidupan kita, atau adalah anugerah Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita dapat mengenal Allah. Tanpa pengenalan yang benar, tanpa kita membaca kebenaran firman Tuhan, tanpa kita mengerti apa yang kita baca, tanpa ada orang yang membimbing kita, atau mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tanpa ada orang yang memberitakan Injil keselamatan itu, tanpa orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, belum tentu orang yang belum mengenal Tuhan mereka dapat percaya. Tapi pasti ada pelantarannya, yaitu orang-orang atau hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, penginjil-penginjil dan sebagainya, supaya mereka dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Banyak orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada orang yang memberitakan Injil itu, jika ada orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, disitu dikatakan bahwa yang memampukan kita untuk dapat percaya kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beriman kepada Tuhan, yaitu Roh Kudus yang terus menuntun setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Kita percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan, mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Bukan orang yang menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan itu, tetapi Roh Kuduslah yang memampukan mereka dan memampukan setiap mereka untuk mereka terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui Katekismus yang ke-65 ini saya mengambil kesimpulan bahwa hanya Roh Kudus yang mengerjakan iman itu di dalam hati kita dengan pemberian Injil yang kudus dan meneguhkannya dengan menggunakan sakramen-sakramen kudus. Maksudnya karena dikatakan bahwa tanpa pemberita Injil atau siapapun itu, saat kita yang sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya berhenti sampai di situ kita sudah diselamatkan dan sudah selesai, tidak. Tapi kita terus mengerjakan keselamatan itu, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, terus membaca kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam setiap langkah kehidupan kita, menunjukkannya melalui sikap hidup kita hari lepas hari sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.